Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Fitri Aisyah. Saya kelas 12 IPS 2. Saya dari Mandua Bojonegoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mapel sosiologi yang berjudul perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Oke, kita akan lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial dan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Pertama, kita akan membahas pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial merupakan perubahan yang dilakukan secara terus-menerus, secara langsung, dan tidak akan berhenti. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perubahan sosial menurut pendapat para ahli. Pertama, menurut William F. Upper, perubahan sosial merupakan perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan yang bersifat material atau imaterial. Kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ketiga, menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial merupakan perubahan suatu variasi dari cara hidup yang disebabkan kondisi geografis, budaya material, komposisi penduduk, dan ideologi. Keempat, menurut Selo Sumadjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Oke, kita ke materi berikutnya, yaitu tentang latar belakang dan penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu faktornya ya. Faktor ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu antara lain perubahan penduduk, adanya konflik, penemuan baru dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi. Itu tadi perubahan yang mencakup tentang faktor internal. Sekarang tentang faktor eksternal, yaitu tentang terjadinya adanya alam, adanya peperangan, pengaruh dari masyarakat lain. Lanjut, kita ke materi ciri perubahan sosial. Ciri perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan membuat perubahan pada lembaga lain. Setiap masyarakat akan merasakan perubahan secara lambat atau dengan cepat. Ketiga, perubahan cepat menyebabkan disorganisasi suatu kelompok. Perubahan tidak hanya dibatasi materi atau spiritual, keduanya ada timbal balik. Sekarang kita akan belajar tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dibagi menjadi 4, yaitu teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, dan teori siklus. Ada pengertiannya masing-masing. Teori evolusi yaitu teori yang menjelaskan perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama dalam masyarakat. Sekarang teori konflik. Teori ini terbentuk karena adanya konflik dalam masyarakat. Sekarang teori konflik. Teori ini terbentuk karena adanya konflik dalam masyarakat. Sekarang teori fungsional. Teori fungsional merupakan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial. Teori siklus yaitu teori yang menjadikan perubahan bagaikan roda yang sedang berputar. Menurut pendapat Surjono Sukanto, teori evolusi dibagi menjadi 3, yaitu teori evolusi unilinear, teori evolusi universal, dan teori evolusi multilinear. Pengertian dari teori evolusi unilinear yaitu bahwa manusia mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap tertentu. Kedua,
teori evolusi universal, yaitu perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu. Yang teori ketiga, teori evolusi multilinear, bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke dalam materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 3, berdasarkan kecepatan, rencana, dan berdasarkan pengaruhnya. Akan membahas yang pertama, berdasarkan kecepatan, yaitu dibagi menjadi 2, perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi yaitu perubahan yang berlangsung secara lambat. Perubahan revolusi, perubahan yang berlangsung secara cepat. Sekarang kita akan membahas yang kedua, berdasarkan rencana, yaitu dibagi menjadi 2, perubahan sosial yang direncanakan dan sosial yang tidak direncanakan. Yang direncanakan yaitu perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak tertentu. Perubahan sosial yang tidak direncanakan yaitu perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar pikiran. Sekarang berdasarkan pengaruhnya, dibagi menjadi 2, yaitu pengaruh besar dan pengaruh kecil. Pengaruh besar adalah pengaruh yang dapat mengakibatkan perubahan pada struktur kemasyarakatan. Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Terakhir kita akan membahas tentang dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial yaitu ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terciptanya lapangan kerja baru, terbentuknya nilai dan norma baru, masyarakat semakin menghargai waktu, tingkat pendidikan semakin tinggi. Sekarang dampak negatif perubahan sosial, yaitu terjadi disintegrasi sosial, terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan, memicu kerusakan lingkungan, adanya kesenjangan sosial. Budaya konsumtif besar karena tingkat konsumsi akan menggambarkan status seseorang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.